salam sehat selalu. Kembali bersama dengan saya di channel Chandra Gultom. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu nge-like, subscribe, dan juga nge-love. Karena pada channel saya ini, saya akan coba tentang membahas dan juga tentang mereview bagaimana sih tentang komunikasi itu, arti dari sebuah komunikasi dan jenis-jenis daripada komunikasi itu sendiri. Oke, dan pada siang hari ini saya akan coba membahas tentang komunikasi organisasi. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan dulu apa sih arti komunikasi. Komunikasi itu yaitu suatu hubungan antara suatu informasi yang diberikan kepada antara komunikator kepada komunikan. Oke, saya coba jelaskan sekali lagi. Komunikasi itu adalah yaitu suatu informasi yang telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan bagaimana sih komunikasi itu terjadi? Yaitu komunikasi itu terjadi bersifat dua arah ya, karena nggak mungkin komunikasi itu terjadi bersifat satu arah aja. Nah, jadi bagaimana itu komunikasi, yaitu terjadi secara dua arah atau two-way communication. Dan pada sore hari ini kita akan coba membahas tentang komunikasi dari organisasi. Pertama-tama saya akan coba tentang membahas konsep dasar dari komunikasi organisasi. Tentu bagi kawan-kawan semua yang aktif di suatu organisasi sudah tidak asing lagi ya tentang arti dari sebuah komunikasi organisasi itu. Yaitu komunikasi organisasi itu yaitu suatu komunikasi yang terjadi dan juga yang suatu komunikasi yang terjadi di sebuah suatu organisasi, dan biasanya itu bersifat kompleks ya, jadi tidak bersifat searah yang tadi saya bilang ya, karena organisasi itu kan terdiri dari antara ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota ya. Dan pada saat ini juga saya akan coba membahas tentang konsep dasar dari komunikasi organisasi. Oke, konsep dasar hubungan organisasi ini biasanya sebuah organisasi memiliki garis komunikasi instruktif dan juga komunikasi koordinatif. Misalnya dalam perusahaan, komunikasi antar direktur dan manajer bersifat instruktif, karena direktur memberikan instruksi langsung kepada manajer. Sementara komunikasi antara manajer produksi dan manajer marketing itu lebih bersifat koordinatif. Apa sih koordinatif itu? Yaitu antara manajer produksi dan manajer marketing itu saling berkaitan satu sama lainnya sehingga menghasilkan suatu hasil yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Oke ya, sampai sekarang sampai saat ini masih jelas ya kawan-kawan semuanya. Oke, akan tetapi komunikasi organisasi itu tidak sederhana, sebaliknya mengandung hubungan antar elemen yang lebih kompleks. Oke, untuk memahami konsep dasar organisasi, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui konsep komunikasi dan organisasi secara terpisah. Oke ya. Oke, terus apa sih organisasi itu? Yaitu di sini dikatakan menurut Jason S. French ya dan Narisa Punyarim Carter dari bukunya Introduction to Organizational Communication menjabarkan bahwa pengertian daripada organisasi dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Oke ya, diantaranya yaitu di sini dikatakan penulis merangkum diantaranya itu definisi dari kamus. Definisi dari kamus itu yaitu the act of organizing or the state of being organized, yaitu tindakan mengorganisasi atas suatu keadaan yang diorganisasi. Terus an organized structure or whole, sebuah struktur yang organisasi atau keseluruhan. Terus a business or administrative concern united and construct of a particular end, sebuah urusan bisnis atau administratif yang disatukan dan dibentuk untuk tujuan tertentu. Oke, sampai saat ini oke ya, di situ aja. Terus konsep organisasi, di sini konsep organisasi yaitu dapat didefinisikan secara umumnya ya, a system of consensual activities of two or more person, yaitu sebuah sistem dari aktivitas dua orang atau lebih yang terorganisasi secara sadar. Itu menurut Barnard CI ya. Oke, sampai saat ini oke, untuk
Oke, untuk saat ini masih ini ya, masih masih jelas ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari oke ya, saat ini masih ini ya. Oke, terus selain itu juga menurut Erwin Page and Don Fuss, pemahaman kita tentang organisasi bergantung bagaimana kita memandang realitas sosial. Oke, selanjutnya oke, komunikasi organisasi itu kita akan belajar tentang banyak ya model-model dari komunikasi organisasi itu, yaitu ada transmission model dan juga ada transaction model, ada apa transmission model dan juga ada transaction model ya. Oke, untuk saat ini kita akhiri, dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Sakti yang sudah memberikan memberikan arahannya, memberikan pembelajaran tentang komunikasi organisasi. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat saya sendiri. Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Terima kasih.